Andai ku tahu kapan tiba ajalku, ku akan memohon Tuhan tolong panjangkan umurku. Andai ku tahu kapan tiba masaku, ku akan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat berjumpa kembali dengan saya Dr. Andes Perial dalam program MLDB, Melawan Lupa dengan Berbagi. Baiklah Bapak Ibu Guru Hebat Nusantara, pada kesempatan hari ini kita membahas sedikit memahami fitur pengelolaan kinerja guru dan kepala sekolah di platform Merdeka Mengajar atau PMM. Bapak Ibu Guru Hebat Nusantara, salah satu hot issue di tahun 2024 bahwa perencanaan kinerja kita sudah terintegrasi pada PMM, di mana tanggal 1 sampai 31 Januari kita sudah mulai perencanaan kinerja. Kita sudah mulai mengisi praktek kinerja, pengembangan kompetensi, tugas tambahan, dan perilaku kerja. Kemudian nantinya dalam alur pengelolaan kinerja dari bulan Januari tadi perencanaan guru dan persetujuan atasan, bulan Februari sudah persiapan observasi kelas. Bulan Maret sudah periode observasi kelas dan diskusi tindak lanjut. Selanjutnya, bulan April, Mei, pelaksanaan tindak lanjut guru dengan pemantauan atasan. Bulan Juni, seleksi, penilaian, dan penentuan. Bapak Ibu Guru Hebat Nusantara, menjadi pertanyaan kita bersama, kira-kira apa dasar keberlakuan pengelolaan kinerja di platform Merdeka Mengajar? Bapak Ibu, yang pertama sekali adalah Peraturan Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan nomor 7607 BB 1 HK 03 tahun 2023 tentang petunjuk teknis pengelolaan kinerja guru dan kepala sekolah melalui platform Merdeka Mengajar. Kemudian adanya surat edaran bersama Kepala Badan Kepegawaian Negara dan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi nomor 17 tahun 2023, nomor 9 tahun 2023 tentang panduan substansi pengelolaan kinerja guru dan kepala sekolah. Bapak Ibu Guru Hebat Nusantara, dua dokumen ini akan kita lampirkan untuk Baiklah Bapak Ibu Guru Hebat Nusantara, kira-kira bagaimanakah sebaiknya kita? Apakah kita menunggu info pihak berwenang atau kita mencoba mencari? Nah, kalau sudah kita mencoba mencari, sedikit tahu kita mencoba berbagi. Bapak Ibu Guru Hebat Nusantara, selanjutnya mari kita sama-sama belajar di platform Merdeka Mengajar. Baik Bapak Ibu Guru Hebat Nusantara, barangkali sama-sama kita sudah pahami bahwa untuk masuk ke PMM kita harus masuk kepada akun Merdeka Mengajar. Jadi nanti pada awalnya itu sudah ada beberapa tool atau menu. Nah, jadi nantinya untuk pengelolaan kinerja itu yang lihat pengelolaan kinerja, kalau kita klik ada dua, tentang pengelolaan kinerja dan pengelolaan kinerja. Jadi ini tentang pengelolaan kinerja dan ini sudah teknisnya. Bapak Ibu Guru Hebat Nusantara, tentang pengelolaan kinerja secara umum kita lihat saja ini di sini ada 4
poin yang dijelaskan yang pertama tentang kinerja itu, apa manfaat penggunaan pengelolaan kinerja di PMM dibandingkan dengan kinerja. Kemudiannya kita lihat lagi ada beberapa hal-hal yang terpenting. Ini yang kita lihat mengenai pengelolaan kinerja pada platform Merdeka Mengajar. Di sini nampak nanti Bapak Ibu Guru Hebat Nusantara bagaimana nanti kita mengelolakan PMM, bagaimana cara login dan seterusnya. Di sini akan dijelaskan nanti bagaimana nanti langkah-langkah kita memulai perencanaan kinerja, termasuk tahapan pengelolaan kinerja mengisi platform Merdeka Mengajar, bagaimana nanti perencanaan kinerjanya, bagaimana pelaksanaan kinerjanya, dan bagaimana penilaian kinerjanya. Bapak Ibu Guru Hebat Nusantara, kita lihat secara umum. Kemudian tentang indikator. Tentang indikator rapor pendidikan pengelolaan kinerja, ini ada beberapa poin yang bisa kita pelajari di sini. Di sini nantinya kita akan memulai pengelolaan kinerja atau menyusun perencanaan kerja sebagai langkah awal ini. Tahapnya kita harus melakukan pemilihan indikator praktek kinerja atau pembelajaran yang relevan untuk menjadi fokus peningkatan kinerja kita. Pemilihan indikator ini dapat merujuk pada rekomendasi indikator yang direkomendasikan melalui rapor pendidikan satuan pendidikan. Jadi Bapak Ibu nantinya kita perhatikan rapor satuan pendidikan kita seperti apa. Kemudian nanti rekomendasinya itulah yang akan kita jadikan sebagai langkah awal untuk pemilihan indikator praktek kinerja kita. Bapak Ibu banyak sekali nantinya. Kemudian nanti akan kita pelajari yang tahap sekarang itu memang kita sepintas saja. Jadi pada intinya nanti juga ada tentang indikator tadi, kendala akses. Kemudian yang kedua itu pengelolaan kinerja. Ini yang perlu kita lihat, kita perhatikan bahwa tadi memang sudah dikatakan bahwa perencanaan kinerja guru itu sudah dimulai pada tanggal bulan Januari ini. Jadi ada beberapa informasi materi-materi yang disampaikan pada pengelolaan kinerja guru. Yang pertama itu tentang perencanaan kinerja guru. Ini kita lihat sekilas. Di sini ini dijelaskan bahwa mulai tanggal 1 sampai 31 Januari kita sudah harus merencanakan. Nantinya pada bulan Februari itu persiapan observasi kelas. Sedangkan pada bulan Maret nanti bagaimana metode observasi kelas dan diskusi tindak lanjut. Dan bulan April nantinya itu sudah pelaksanaan tindak lanjut guru dan dengan pemantauan atasan. Dan nantinya Juni itu ada refleksi, penilaian, dan penentuan predikat kinerja. Ini Bapak Ibu Guru Hebat Nusantara, banyak sekali nantinya informasi-informasi, silahkan Bapak Ibu pelajari. Di sini ada praktek kinerja, praktek pembelajaran, kemudian pengembangan kompetensinya, kemudian juga tugas tambahan, kemudian perilaku kinerja. Jadi banyak sekali nantinya yang bisa kita pelajari pada PM ini. Ini kita lihat nih. Di sini juga ada tentang poin-poin pengembangan kompetensi. Jadi Bapak Ibu Guru Hebat Nusantara di sini, ini pada perencanaan kompetensi dianjurkan memiliki poin minimum 32 dari 128 dalam satu semester. Ini berdasarkan tadi Perdijen GTK nomor 707 BBB1 HK 03 2023. Poin tersebut diperoleh dengan memilih rencana hasil kerja. Jadi Bapak Ibu Guru Hebat Nusantara, poin dihitung dengan memilih rencana hasil kerja sesuai dengan minat dan pengembangan diri kita.
Nah, setiap rencana hasil kerja itu memiliki poin yang berbeda-beda. Kita lihat di sini ada beberapa contohnya. Nanti silakan Bapak Ibu dalami. Misalnya rencana hasil kita meningkatkan kompetensi melalui peran sebagai peserta pelatihan mandiri sesuai dengan model kompetensi guru, kepala sekolah, atau pengawas sekolah. Ini istilahnya nanti dalam catatannya ini satu pelatihan berserta aksi nyata setara dengan 8 poin. Bukti dukungnya sertifikat topik. Jadi sudah ada nanti 8 poin. Juga kegiatan lain meningkatkan kompetensi melalui peran sebagai partisipan observasi praktik pembelajaran. Berkaitan dengan persiapan, pelaksanaan, diskusi tindak lanjut bersama rekan sejawat. Jadi nantinya kalau satu observasi pelaku dan pengamat secara bergantian itu sudah setara 8 poin. Kita tinggal membuat laporannya saja. Ini poinnya juga 8. Kemudian yang ketiga itu yang kami lihat itu cukup besar, itu meningkatkan kompetensi melalui peran sebagai penggerak komunitas belajar dengan menggunakan minimal 3 kegiatan berbagi praktik baik. Jadi kita sebagai penggerak komunitas itu nanti bukti dukungnya sertifikat ada 36. Jadi Bapak Ibu guru hebat Nusantara, ini kita cuma menggambarkan ada 18 poin. Nah, ini yang pertama. Jadi itu yang dikatakan poin dihitung dengan memilih rencana hasil kerja. Di mana rencana hasil kerja ini memang poinnya berbeda-beda sesuai dengan minat dan kemampuan kita. Kemudian yang kedua Bapak Ibu, poin dihitung dengan target kualitas dan rencana hasil kerja. Target kualitas ini meliputi sesi kegiatan yang dilakukan guru melalui rencana hasil kerja. Kemudian memilih lebih banyak sesi kegiatan akan menggunakan jumlah poin yang dihitung. Misalnya sebagai contoh nanti rencana hasil kerja yang memiliki 8 poin, lalu kita pilih 2 kegiatan, maka rencana hasil kerja tersebut bisa kita dapatkan poin 8 kali 2 sehingga 16 poin. Jadi Bapak Ibu nanti silakan dipahami lebih lanjut. Kita inti-intinya saja. Yang ketiga, dengan memilih lebih dari satu rencana hasil kerja yang sesuai dengan minat dan pengembangan diri kita. Di sini ada macam-macamnya. Jadi di sini Bapak Ibu, ini yang kami sampaikan secara umum supaya sama-sama kita belajar. Jadi Bapak Ibu, di sini juga kami sudah menyatakan pada kita nanti bagaimana panduan substansi pengelolaan kinerja guru dan kepala sekolah, dan juga nantinya yang kita tambahkan lagi itu tadi adalah terkait dengan yang pertama tadi itu adalah tentang referensi tadi, per dirjen tadi. Jadi Bapak Ibu nanti ini akan kita bagikan nantinya salinan per dirjen ini untuk kita, dan juga kami sempat itu merangkum bagaimana teknisnya. Ini bagaimana bagi kita yang masih ragu-ragu bagaimana masuk ke PMM. Ini kemudian bagaimana nanti kita sampai kepada pengelolaan kinerja ini, dan ini juga terkait materi-materi apa itu tentang pengelolaan kinerja dan pengelolaan kinerja guru itu secara teknis. Ini Bapak Ibu guru hebat Nusantara, ini semua akan dibagikan untuk kita. Jadi silahkan nanti Bapak Ibu, nanti setelah file ini kami bagikan, silahkan Bapak Ibu juga share untuk kawan-kawan kita semuanya. Jadi ini barangkali mungkin tidak sempat mempelajari secara offline, materi ini bisa pelajari secara offline ya. Kalau tidak sempat mempelajari secara online, ini secara umum sudah ada di sini sudah dijelaskan. Jadi Bapak Ibu, mari sama-sama kita belajar untuk lebih lanjutnya nanti bisa Bapak Ibu lihat di videonya di YouTube ini. Ini yang kita akan bagikan juga linknya kepada Bapak Ibu.
dengan sudahi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat. Jangan lupa ya, subscribe channel kami Ferial John Berbagi.